Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjumpa saudara-saudariku yang terkasih. Semoga Anda sekalian, Bapak Ibu, kaum muda Katolik, dan anak-anakku sekalian, umatku paroki Hati Maria Tak Penuh Daci Curug, selalu sehat dan penuh sukacita. Marilah kita bersama-sama merenungkan karya belas kasih Allah lewat permenungan kitab suci, dan biarkan kabar gembira ini menguatkan iman kita. Adapun tema bulan kitab suci nasional tahun ini, tahun 2020, adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan krisis identitas. Gereja menyadari bahwa saat ini banyak orang Kristiani menghadapi krisis yang menyangkut iman mereka dan sekaligus identitas mereka. Mungkin bukan kita yang mengalami krisis itu, tetapi kita perlu belajar untuk menolong mereka yang sedang mengalami krisis. Kita akan belajar menangani krisis dari pengalaman krisis orang Yahudi yang dibuang ke Babel, dan dari pengalaman para murid Yesus yang mengalami krisis ketika mereka ditinggalkan Yesus pada waktu Yesus ditangkap dan disalibkan. Apa yang mereka lakukan ketika mereka menghadapi krisis itu? Orang Yahudi menghadapi krisis iman dan identitas ketika kerajaan mereka dihancurkan, bait Allah diruntuhkan, dan mereka diangkut ke pembuangan. Menghadapi krisis ini, mereka semakin menyadari bahwa Allah sungguh mencintai mereka. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan dapat melakukan hal-hal ajaib untuk membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Demikian juga para murid Yesus. Mereka menghadapi krisis iman dan identitas ketika mereka merasa ditinggal oleh Yesus. Dalam situasi ini, Yesus yang bangkit dari kematian menjumpai mereka dan menunjukkan siapa sebenarnya Dia. Dengan kebangkitannya, Yesus membuktikan bahwa Dia adalah anak manusia yang berkuasa atas kematian dan kehidupan. Dia berkuasa atas kerajaan surga. Maka dengan memahami krisis ini, mereka punya identitas baru. Para murid semakin percaya dan bangga menjadi pengikut Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam situasi saat ini di mana kita dihadapkan akan adanya pandemi COVID-19 ini, gereja mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan sebagai kabar baik di tengah krisis iman dan identitas lewat 4 kali pertemuan. Walaupun mungkin tidak bisa dilakukan bersama-sama dalam lingkungan, tapi mungkin bisa dilaksanakan lewat perorangan maupun juga keluarga-keluarga. Di dalam pertemuan pertama, kita diajak untuk semakin menyadari dan percaya bahwa Allah adalah kasih dan kita adalah manusia yang dikasihinya. Walau kita ini orang berdosa, tetapi Allah tetap mencintai kita. Maka kita tidak perlu takut menghadapi krisis itu, tetapi justru semakin mengasihi Allah sebagai satu-satunya pegangan hidup. Dan mari kita belajar untuk mewujudkan cinta kita kepada Allah lewat cinta kita terhadap sesama kita. Kemudian dalam pertemuan kedua,
kita diajak untuk menyadari bahwa Yesus adalah anak manusia, Raja surga yang akan menghakimi manusia pada akhir zaman. Dalam renungan ini, kita diharapkan semakin menyadari betapa pentingnya perhatian kita kepada sesama sebagai tolok ukur untuk menjadi pengikut Yesus yang benar. Yaitu pertama, dengan memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada yang haus. Kedua, dengan memberi tumpangan kepada orang asing, memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Dan ketiga, dengan melawat orang sakit, mengunjungi orang yang ada dalam penjara. Dengan menjalankan semuanya itu, berarti kita juga telah melakukannya untuk Tuhan. Di dalam pertemuan ketiga, kita semakin memahami bahwa Yesus adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Sekaligus kita sadar sebagai orang yang berdosa, tetapi justru kita dipercaya untuk memberitakan kasih Allah bagi sesama kita. Menilik pengalaman Santo Petrus saat gagal menangkap ikan di pantai Danau Genesaret, dan ketika mau melaksanakan apa yang dilaksanakan dan dikatakan oleh Yesus, yaitu supaya melemparkan jala ke tempat yang lebih dalam. Akhirnya para murid berhasil menangkap ikan yang sangat banyak. Petrus menyadari Yesus sungguh luar biasa. Para murid pun takjub dengan peristiwa itu. Dan akhirnya mereka pun sadar akan kedosaan mereka. Mereka bersujud di hadapan Yesus dengan mengatakan, "Guru, pergilah dari hadapanku, karena aku ini orang yang berdosa." Tetapi Tuhan tidak menghiraukan itu. Bahkan Tuhan justru mengasihinya dan mengutus para murid itu dengan mengatakan, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Inilah bukti bahwa Tuhan Yesus memberi kepercayaan untuk mewartakan kasih Tuhan. Kemudian di dalam pertemuan yang keempat, kita diajak untuk mengetahui bahwa saat ini memang ada krisis dalam hidup umat beriman. Menghadapi krisis ini, kita jangan lari, tetapi belajarlah dari pengalaman gereja perdana, yaitu pertama dengan bertekun dalam pengajaran para rasul. Yang kedua, hiduplah dalam persekutuan. Tidak hanya berkumpul, tetapi hidup untuk saling mengasihi. Yang ketiga, dengan memecahkan roti dan berdoa, yakni untuk mengenangkan karya penyelamatan yang dilakukan Yesus yang sekarang kita rayakan dalam Ekaristi. Yang keempat, menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik bersama, yaitu tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mau memperhatikan sesama. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah hidup di dalam sukacita. Ya, walaupun menghadapi krisis kita jangan bersedih, tapi kita harus selalu bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan sungguh-sungguh tetap mencintai kita. Lewat berbagai pengalaman ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita selalu harus bersyukur karena Tuhan telah melakukan semuanya itu untuk kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Bapak Ibu, OMK, dan juga anak-anakku sekalian, semoga dengan permenungan dan kecintaan akan kitab suci, kita semakin diteguhkan di dalam iman, dan dengan optimistis kita akan berhasil menghadapi segala krisis yang ada. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan selalu mendampingi kita sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini pula, sekali lagi saya mengingatkan kepada Anda sekalian
Marilah kita beriman tapi juga tetap memberikan akal budi untuk berjalan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita sendiri dan juga keselamatan sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.